Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan materi kita Matematika Peminatan kelas 11. Untuk kemarin sudah saya berikan satu materi, saya share file terkait materi Matematika Minat yang berhubungan dengan trigonometri yang sudah kalian pelajari di kelas 10. Dan ada beberapa soal yang saya berikan untuk mengingatkan materi kelas 10. Nah, untuk kali ini setelah melihat beberapa jawaban dari kalian semua, ada beberapa siswa yang masih ingat dan paham sehingga memperoleh nilai sempurna 100, tapi ada beberapa juga yang mungkin belum paham. Jadi tolong untuk yang belum paham dibuka lagi materi kelas 10. Selanjutnya untuk kesempatan ini, materi kita adalah materi kelas 11, trigonometri, masih trigonometri. Lanjutkan yang kelas 10. Lanjutkan yang kelas 10. Nah, materi apa yang akan kita pelajari pada tingkatan kelas 11 ini, khususnya matematika peminatan? Yang pertama nanti yang akan kita pelajari yaitu terkait dengan rumus jumlah dan selisih. Yang pertama yang kita pelajari. Sebenarnya rumus ini diperoleh dari pengembangan materi kelas 10 yang sudah kalian pelajari. Kalian langsung saya berikan saja rumusnya. Yang saya berikan hanya dua jenis trigonometri, yaitu sin dan cos. Nanti yang lain bisa dikembangkan. Nah, yang pertama yang akan kita pelajari, rumus yang pertama yaitu sin alfa plus beta. Alfa beta bisa diganti apapun. Alfa beta bisa kalian ganti dengan apapun simbolnya, silahkan. Tapi seringnya alfa beta, sin A plus B dan seterusnya. Atau saya ambil aja sin A plus B aja biar nih. Nah, rumus sin A plus B itu sama dengan sin A kali cos B. Kalau tambah ya sini tambah cos A sin B. Nih rumusnya. Ada dua, berarti karena jumlah dan selisih. Jumlah itu plus, berarti kalau selisih itu berarti nanti ini diganti min. Menghafalkannya cukup mudah, min. Yang berubah mana yang ini? Polanya kalian perhatikan, sin cos, cosin, AB, AB. Ini rumusnya. Nah, yang selanjutnya cos tadi sama jumlah dan selisih, cos A plus B. Ini hati-hati. Kalau tadi sin itu kalau tambah ya rumusnya ditambah, kalau kurang ya dikurang. Kalau yang ini beda, polanya juga beda. Kalau cos A plus B, cos dulu, cos A, terus cos lagi, cos B. Nah, tapi di sini min. Sin A, sin B. Rumus ini akan otomatis kalian ingat kalau kalian sering mengerjakan soal-soalnya. Nih. Nih. Min. Jadi plus. Nah, untuk kesempatan kali ini dulu 4 rumus ini hanya saling terkait. Nah, yang paling penting adalah kapan kalian menggunakan rumus jumlah dan selisih trigonometri. Kapan kita menggunakan ini? Kita gunakan pada saat satu. Tuliskan saja di sini. Kapan kita menggunakan rumus ini?
Jawabannya yang pertama, ketika sudut bukan sudut istimewa. Dan sudut tersebut merupakan hasil dari penjumlahan atau pengurangan sudut istimewa. Nanti kita contohkan. Ini hati-hati. Jadi jawabannya ini, ketika sudut nanti bukan sudut istimewa, tetapi sudut tersebut merupakan hasil penjumlahan atau pengurangan sudut istimewa. Baik, sekarang kita lanjutkan. Contoh sekarang. Contoh soal. Contoh penggunaannya seperti apa? Misalkan saya punya soal seperti ini. Sin 75 derajat. Sin 75 derajat. Perlu kita ingat, angka 75, sudut 75 ini bukan sudut istimewa yang sering kita kenal. Ingat, sudut istimewa ada di kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3, dan kuadran 4. Juga diperhatikan nilai-nilai trigonometri di masing-masing kuadran. Nah, sekarang saya punya sin 75 derajat. Bagaimana cara mencari nilai trigonometrinya? Sin 75 derajat. Padahal ini bukan salah satu dari sudut istimewa. Ingat, sudut istimewa yang perlu diingat. Berapa saja sudut istimewa itu? Ada 0, 30, 45, 60, 90 itu di kuadran 1. Hati-hati, di kuadran 2 juga ada sudut istimewa. Kuadran 3, kuadran 4. Bahkan sampai ribuan itu ada. Diingat kembali itu. Nah, sekarang saya lanjutkan yang ini dulu. Karena 75 tidak merupakan sudut istimewa, tetapi kita ingat 75 ini merupakan kombinasi dari dua sudut istimewa. Berapa? Nah, ini perlu kreativitas kita. Bagaimana mencari kombinasi antara dua sudut istimewa yang menghasilkan 75 derajat. Siapa itu? Yaitu 45 dan 30. 45 dan 30. Atau dibalik juga boleh, 30 dan 45 sama saja. 30 diapakan dengan 45? Ditambahkan. Ini. Inilah yang saya maksud mengubah ini sudut tertentu yang bukan istimewa menjadi kombinasi atau hasil penjumlahan atau pengurangan dari dua sudut istimewa. Nah, baru kita praktekkan dengan rumus ini. Cari, oh ini anggaplah 30 ini adalah A plus 45 ini B. Berarti pakai rumus yang pertama. Sin ini. Rumus yang pertama ini. Syaratnya apa kita mengerjakan ini? Ya mau tidak mau kita harus tahu nilai-nilai sudut istimewa yang sudah dipelajari di kelas 10. A siapa? A yang depan. Kita ganti A-nya dengan 30. B-nya siapa? B dulu aja, A-nya 30. B-nya adalah 45. Nih. Sampai sini sudah paham? Kalau sudah, kita lanjutkan. Nah, nilai sin 30. Nah, ini harus kita ingat. Sin 30 itu berapa? Sin 30 itu adalah 1/2.
2. Nih. Sedangkan cos 45 berapa cos 45? Cos 45 adalah 1/2 akar 2. Semua bernilai positif karena apa? 30 dan 45 itu apa? Berada di kuadran 1. Nanti kita contohkan yang ada di kuadran 2 dan seterusnya. Cos 30 adalah setengah akar 3. Setengah akar 3. Nah, ini perlu latihan. Menghafal boleh, tetapi tanpa latihan biasanya kalau hanya menghafal itu akan cepat lupa. Sin 45 juga setengah akar 2. Nih. Boleh dikurung, boleh masing-masing dikurung biar aman. Maksudnya aman di sini nanti jika ada nilai negatif tidak rancu dengan pengurangan. Ini saya kurung semuanya. Nah, sisanya tinggal menghitung. Belajar menghitung. Setengah kali setengah akar 2. Nih. Pecahan 1 kali 1, 2 kali 2, 1/4. Akar 2 tidak punya pasangan, dibiarkan saja dengan 1. Di bawah jadi 4. Maaf. Yang bawah ini jadi 4, yang sini tetap. Tambah. Siapa? Sama. 1 kali 1, 1. Bawah 2 kali 2, 4. Nah, akar. Kalikan saja. Akar 3 kali akar 2 jadi akar 6. Ingat, operasi bilangan irasional dan rasional. Akar. Nah, sekarang bisa dioperasikan enggak ini ketika dia beda akar seperti ini? Akar hanya bisa ditambah atau dikurang jika akarnya sama. Nanti angka-angka depannya ini ditambahkan atau dikurangkan. Ini nggak bisa dioperasikan lagi, hanya bisa disederhanakan. Sederhanakan seperti apa? Ya, nanti bebas. Bisa kita keluarkan seperempatnya. Jadi ini nanti seperempat semua keluar. Yang tersisa jadi tinggal ini satu contoh untuk soal penerapan dari rumus jumlah dan selisih sudut. Baik, sekarang saya contohkan yang cos. Yang cos sekarang. Cos tapi mengandung unsur negatifnya. Tapi kita buat letaknya di kuadran tertentu. Saya ganti dulu. Cos tidak 75, saya ganti katakanlah jadi 165. Nah, ini cos 165. Ingat, kombinasi berapa yang menghasilkan 165? Kita tidak harus berpatokan atau berpedoman hanya pada kuadran 1, angka 0, 30, 45, 60, dan 90. Ingat, di kuadran 2 juga ada sudut istimewa. Lah berapa? Nah, kalau mau kalian ingat, ini salah satunya. Cos berapa? Cos 120. Loh, 120 itu berapa? Nah, ini biasanya kelemahan kita itu yang kita hafal hanya sudut-sudut istimewa di kuadran 1 tambah 45. Tapi yang di kuadran 2, kuadran 3, dan 4 kita tidak ingat. Nanti akan saya berikan pembahasan di bawahnya. Ini. Cos 120, 45 derajat. Baru kita harus yang mana ini? Cos A plus B. Cari rumus cos A plus B. Oh, yang ini. Nih, cos A cos B min sin A sin B. Nih.
Siapa A, siapa B? A-nya adalah 120. Ini 120 A-nya. B-nya adalah 45 derajat. Nah, seperti ini. Sisanya apa? Sisanya diganti saja nilainya. Nah, seperti ini bagaimana? Sudut berelasi. Diingat kemarin materi yang sudah saya share. Atau silakan dibuka kembali buku kelas 10. Cos 120 itu relasinya adalah 60. Tapi di kuadran 2. Ingat, cos di kuadran 2 bernilai negatif. Ini sama saja min cos 60 derajat. Jadi angka 120 derajat ini sama saja dengan 60 derajat. Tetapi ingat di kuadran 2 cos bernilai negatif. Kalau sin bagaimana? Nah, sin di kuadran 2 bernilai apa? Ya bernilai positif. Sama saja dengan sin 60 di kuadran 2. Karena di kuadran 2 bernilai positif, sedangkan cos bernilai negatif. Ini yang saya maksud. Dengan menggunakan sudut relasi. Nah, sekarang tinggal kita ganti dengan nilai trigonometrinya. Min cos 60 derajat. Minnya biarkan saja, kita cari cos 60. Diingat cos 60 itu adalah setengah. Itu adalah setengah. Sedangkan cos 45. Cos 45 ini adalah sama seperti tadi. Kita sudah pernah mencarinya. Berapa ini? Setengah akar 2. Sin 60 sama seperti yang lainnya. Cara mencarinya berapa? Setengah akar 3. Ini adalah setengah akar 3. Sedangkan sin 45 sama seperti tadi, setengah akar 2. Jadi hati-hati dengan tanda negatif. Negatif ini tergantung dengan letak kuadrannya. Di kuadran 1 semua positif, kuadran 2 cos negatif, sin positif, tan negatif, kuadran 3 yang positif itu tan, yang kuadran 4 yang positif itu cos. Itu diingat materi yang dulu. Baik, kita hitung selanjutnya akan ketemu berapa ini. Tadi min, hati-hati, setengah kali ini ada 1/4 akar 2, sama seperti tadi, hanya bedanya ada tanda negatifnya. Min 1/4 akar 2 dikurangi ini dengan ini 1/4, ini dengan ini akar 6, berarti 1/4 akar 6. Caranya tetap ini. Nah, ini sudah beda akar, jadi tidak bisa dioperasikan. Sama seperti tadi, mau diubah seperti ini juga boleh, berhenti juga boleh. Hati-hati. Itu demikianlah. Nanti silahkan dicoba soal-soalnya.